Hai teman-teman. Nah, sekarang saya mau ngasih info apa sih sebenarnya fungsi pisau yang ada di dapur dan di dapur profesional. Karena masing-masing pisau itu memiliki manfaat dan kegunaan yang berbeda. Ini misalnya kayak saya, dari sejak saya ke sekolah, saya pelan-pelan ngumpulin pisau sampai bisa dapet yang seperti ini. Nah, mau tahu apa fungsinya dan kegunaannya gimana? Tetap ya nonton ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan juga likes. Ini pisau-pisau yang saya punya dari sejak kuliah. Nah, ini salah satu collectible saya. Ini paling satu set, jadi paling komplit. Ini adalah chef knife atau vegetable knife. Ini vegetable knife biasanya, jadi kecil, ukurannya seperti ini, biasanya buat sayur-sayuran. Nah, ada kakaknya yang lebih gede. Nah, yang ini namanya chef knife, karena rata-rata semua chef maunya pisaunya minimal adalah yang seperti ini, karena bisa buat segala macam. Jadi bisa buat sayur, bisa buat tulang, bisa buat motong-motong daging gitu. Ini adalah kebanggaan semua chef biasanya. Dia perlu satu pisau ini yang bisa dipakai buat segala macam. Nah, ini pisau khusus untuk butcher knife. Butcher knife itu adalah chef yang biasanya urusannya untuk nyiapin potongan-potongan daging, ikan, ayam, semua protein-protein yang makhluk hidup. Nah, kemudian juga ada bread knife. Ya, pisau roti. Nah, ini pisau rotinya tajam banget nih temen-temen nih. Wah, paling enak kalau udah punya satu pisau roti yang merek ini, supaya tajam dan biasanya tahan lama. Nah, ini namanya spatula. Spatula ini biasanya fungsinya lebih untuk balik-balik makanan. Ya, biasanya balik-balik atau kalau lagi panas, atau biasanya kalau chefnya agak keras, biasanya ini hanya boleh dipakai sama pastry buat bikin buttercream, buat di kue, buat ngoles-ngolesin, buat spreading. Makanya biasanya dibilangnya spatula. Nah, ini yang tadi udah. Nah, ini yang agak unik. Nah, ada yang tahu nggak nih? Wah, kalau teman-teman yang di industri pasti tahu nih. Ini biasanya dipakai buat carving knife, tapi biasanya lebih spesifik buat motong ikan atau smoked salmon yang lebih spesifiknya lagi. Jadi kalau smoked salmon itu biasanya kalau dipotong pakai ini dia bisa langsung lepas, karena fungsi dari guratan-guratan ini mempercepat kalau yang dipotong di sini, jadi lebih gampang lepas. Kalau misalnya kita lihat pisau yang seperti ini, kadangkala kalau potongannya dia sangat lengket, misalnya kayak kentang aja. Kentang kalau misalnya dipotong pakai ini tuh biasanya suka nempel di pisaunya. Tapi kalau kentang dipotong pakai ini, dia akan langsung copot. Tapi jangan dipakai buat kentang ya. Sayang, ini hanya untuk smoked salmon biasanya, spesifik. Ini biasanya sangat disimpan sama semua chef. Nah, ini ada yang unik. Ini jarang nih, jarang ada yang punya. Dan jarang ada yang make kali kalau sekarang ya. Ini adalah needles, jarum-jarum yang biasanya kita pakai buat kalau kita bikin bebek, ayam, atau turki yang biasanya di jahit di bagian perutnya. Nah, ini kita pakai yang seperti ini. Jadi caranya tuh biasanya ini sambil yang gede aja. Ini jarumnya, terus dikasih di sini benang kasur biasanya kalau bahasa Indonesianya, atau tracing benang buat ngikat. Jadi diikat, jadi diputar-putar seperti ini, makanya jarumnya gede-gede gitu. Nah, kalau ini namanya sharpening steel, jadi buat ngasah pisau. Nah, biasanya pisau-pisau tuh kalau udah habis dipakai atau sebelum dipakai kita asah dulu seperti ini. Nah, gitu ya, ya. Oke. Terus ada lagi yang lebih kecil-kecil lagi, ini biasanya fungsinya lebih buat garnish. Ini namanya turning knife. Biasanya buat bikin kentang, buat bikin wortel yang bentuk-bentuknya seperti tong-tong kecil. Gitu. Nah, kalau ini kayaknya semua orang punya ya. Ya, ini namanya pillar. Nah,
Kalau ini biasanya dibilangnya melon bowler. Nah, biasanya ibu-ibu atau di rumah yang udah siap-siap buat puasa pasti punya nih buat bikin koktail. Ini biasanya buat lemon zest, buat zester, biasanya dibilangnya juga zester, buat narik kulit jeruk biar ada keambil kulitnya aja tanpa keambil bagian putihnya. Ini juga buat jeruk, tapi biasanya ini fungsinya lebih untuk orange dan buat ngambilnya bisa lebih panjang gitu. Yang kalau yang tadi yang pertama pendek-pendek. Nah, kalau ini, kebayang nggak buat apa? Ini itu buat ngambil tengahnya nanas. Jadi ada nanas, bundar kan biasanya, celuk. Nah, biasanya tengahnya udah keambil. Tapi ini kayaknya nanas zaman dulu ya. Kalau nanas sekarang biasanya tengahnya gede-gede. Apalagi nanas yang orang Indonesia. Nah, ini buat oyster, buka oyster. Oyster biasanya gede kayak gini, ditusuk terus dibuka. Pluk. Nah, baru deh kebuka. Nah, ini juga powerful banget. Ini kita bilangnya adalah fork knife. Ya, untuk kalau buat nusuk atau biasanya fungsinya juga biasanya kita tusuk ke kue atau ke daging kalau lagi di roast. Nanti bagian sininya kita taruh di dagu kita. Terus biasanya semua chef sudah tahu kalau posisinya agak panas, setengah panas, panasnya di sebelah mana, itu menyatakan bahwa dagingnya udah mateng atau medium rare atau medium well. Nah, ini biasanya harus belajarnya dengan pengalaman, karena zaman dulu tuh termometer nggak segampang sekarang. Kalau sekarang kan termometer udah tinggal tusuk aja kita udah tahu berapanya. Tapi kalau ini fungsinya memang seperti termometer tapi harus dipelajari terus menerus. Ini namanya boning knife karena fungsinya adalah untuk melepas tulang dari kebanyakan adalah dari ayam atau dari daging-daging protein yang memiliki tulang banyak, misalnya seperti sapi, lem, pokoknya semua buat melepas tulang tuh biasanya pakai ini karena dia bentuknya agak kecil dan agak lebih streamline, jadi gampang dia untuk di olah-olahnya. Dan biasanya megangnya adalah begini kalau buat carving lebih karkas yang gede-gede. Nah, ini namanya filleting knife. Nah, filleting knife ini juga menarik, tapi mungkin saya harus taruh di bawah biar bisa kelihatan. Ini tuh fleksibel, ya. Karena kalau misalnya dia nggak fleksibel, ketika dia ngulitin ikan, itu biasanya kebanyakan kepotong kulit-kulitnya. Nah, tapi kalau dia fleksibel gini, jadi dia bisa ngikutin tekstur dari daging si ikan. Ini semua orang tahu. Ini bukan gunting kain ya. Ini gunting khusus buat protein di industri. Dan kebanyakan dipakainya buat ikan, buat motong siripnya ikan, terus buat insangnya ikan gitu. Ini buat motong-motong atau juga buat motong tulang-tulang kecil di ayam. Biasanya di sayap ayam tuh buat dipotong supaya dia kalau mau dibuat roast chicken atau buat ayam-ayam yang lain bisa lebih rapi bentuknya. Ini khusus pisaunya buat grapefruit. Jadi buat motong grapefruit supaya ada teksturnya ya, kayak kalau zaman dulu saya kecil nih punya yang biasanya buat motong buah. Mirip tapi ini fungsinya spesifik. Ini hanya untuk bikin tekstur dan kebanyakan biasanya dipakai buat lemon. Oke, nah ini kita bilangnya adalah small knife. Ini yang juga paling sakti untuk chef, karena biasanya chef itu mau punya pisaunya cuman ini sama ini, punya dua ini tuh udah jadi hebat banget lah, udah pasti bisa ngerjain apapun ya. Nah, itulah pisau-pisau yang biasanya chef punya. Dan kalau buat di rumah tangga biasanya saya sangat menyarankan punyanya mungkin beberapa aja, nggak harus semuanya ya. Bentuknya harus satu chef knife yang ini ya, kemudian bread knife biasanya juga buat roti, dan kemudian chef knife. Kalau misalnya senang pakai pisau yang kecil, paling kita tambahin ini. Dan satu lagi yang sangat fungsional buat di rumah adalah peeler. Yang lainnya ini lebih ke aksesoris, atau kalau misalnya memang senang masak banget, baru nanti kita perlu yang lainnya. Jadi nggak lebih dari 5 kalau buat di rumah. Dan saya saranin belilah pisau yang
proper, yang besinya bagus supaya tahan lama tajamnya. Karena kalau pakai pisau yang paling bagus adalah pisau yang tajam. Pisau tumpul itu malah lebih bahaya daripada pisau tajam. Karena kalau slip biasanya malah jadi kena tangan. Oke, sampai ketemu di episode lainnya. Jangan lupa subscribe sama likes ya.